Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Saputra, NIM 11850110464. Saya berasal dari kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari sistem operasi dengan guru dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKOM. Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini ada dua pembahasan materi yang akan saya bahas, yaitu tentang proses control block dan operasi yang ada pada sistem. Pertama, saya akan menjelaskan tentang proses control block. Apa itu proses control block? Proses control block adalah informasi-informasi lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan koordinasi beragam proses aktif. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block. Proses control block juga disebut sebuah control block. Proses control block berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. Yang pertama, pada proses control block itu ada status proses. Status proses memungkinkan new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi. Yang kedua, yaitu program counter. Pada program counter yaitu suatu stack yang berisi alamat dari instruksi. Selanjutnya, untuk dieksekusi untuk proses ini. Yang ketiga ada yaitu namanya CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah kode informasi pada kondisi apapun, beserta dengan program counter. Keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi, untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. Ini adalah diagram bentuk dari proses control block, yang mana itu terdiri dari pointer, proses state, proses number, program counter, dan register, serta ada memory limits dan list open files. Selanjutnya ada namanya informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel page atau halaman, atau tabel segmen, tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Yang keenam yaitu pada proses control block ada informasi status, I/O, yaitu informasi termasuk dalam daftar ini dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Proses yang ketujuh, proses control block hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses satu dengan yang lain. Lalu ada elemen-elemen dari proses control block. Yang pertama itu elemen-elemennya itu ada identifier. Identifier ini menjelaskan proses yang sedang terjadi. Yang kedua ada step, kondisi yang terjadi pada proses. Yang ketiga, priority, urutan perintah yang jelas pada suatu proses. Yang keempat, program counter. Ini masih penjelasan yang tadi, cuman hanya disingkat menjadi lebih pendek yang elemen di atas itu. Yang keempat, program counter, instruksi pada proses. Yang kelima, memory pointer. Keenam, konteks data. Ketujuh, informasi I/O. Dan kedelapan, accounting informasi. Pembahasan yang kedua yaitu saya menjelaskan tentang operasi pada sistem. Ada beberapa operasi yang ada pada sistem. Yang pertama itu penciptaan proses. Penciptaan proses adalah hal yang paling pertama dilakukan sistem operasi. Karena yang pertama dilakukan ketika kita mengakses aplikasi adalah terlebih dahulu harus ada proses yang bisa diakses.
Pada penciptaan proses ini, ada yang namanya konsep proses. Konsep penciptaan proses. Setiap proses memiliki nomor ID, proses, dan ini bersifat unik. Proses akan berakhir ketika dia sudah sampai termination atau tahap di mana proses telah selesai dieksekusi. Ketika hal ini terjadi, maka akan dilaporkan ke proses utama, dan seketika itu juga resource yang diambil oleh proses tadi juga nomor ID-nya akan dikembalikan ke prosesor agar proses lain bisa memakainya. Proses diciptakan dengan fork system call. Operasi penciptaan proses yang baru adalah sesuatu yang diberi nama forking a process. Anak atau sub dari proses yang diciptakan oleh fork adalah salinan dari proses utama atau parent process, kecuali dia memiliki ID proses sendiri. Pada penciptaan proses terdapat aktivitas. Yang pertama itu memberi ID proses. Tadi memberi ID. Yang kedua yaitu menyisipkan proses pada senerai atau tabel proses. Yang ketiga menentukan priority awal proses. Yang keempat menciptakan proses control block. Jadi proses control block juga tergabung di dalam operasi yang ada pada sistem. Yang selanjutnya itu mengalokasikan resource awal bagian proses. Selanjutnya yaitu dari penciptaan tersebut tadi ada konsep, selanjutnya ada tahap-tahapannya dalam menciptakan suatu proses. Yang dimana penciptaan proses dapat disebabkan beragam sebab. Penciptaan proses meliputi beberapa tahap. Yang pertama, memberi satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambah ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Satu isian per proses. Selanjutnya, mengalokasikan ruang untuk proses. Tahap selanjutnya itu proses control block harus diinisialisasi. Kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Selanjutnya itu bila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuat struktur data itu. Tadi ada konsep, ada tahapan-tahapan, lalu alasan-alasan penciptaan proses. Alasannya yaitu pertama, terdapat batch baru. Sistem operasi dengan kendali batch job setelah menciptakan proses baru, kemudian melanjutkan membaca job selanjutnya. Alasan kedua itu satu pemakai interaktif logon. Seorang pemakai pada suatu terminal sedang melakukan logon ke sistem. Alasan yang ketiga itu sistem operasi menciptakan proses untuk memberi layanan. Sistem operasi menciptakan proses untuk memenuhi satu fungsi pada program pemakai, tanpa mengharuskan pemakai menunggu. Jadi dia menciptakan untuk memberikan layanan. Jadi ketika pemakai lain menggunakan fungsi lain, maka pengguna lain bisa mengakses yang lain tanpa harus menunggu pemakai yang sebelumnya. Alasan diciptakan yang berikutnya itu, proses menciptakan proses anak untuk mencapai modularitas atau mengeksploitasi konkurensi. Program pemakai memerintahkan pembuat sejumlah proses. Parent proses. Proses anak pun kembali dapat menciptakan proses-proses anak. Proses dapat membentuk pohon hierarki proses. Ada namanya tahap operasi yang pada sistemnya itu operasi penghancuran. Operasi penghancuran melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya yang dipakai dikembalikan. Yang berikutnya, proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. Proses control block dihapus, maksudnya ruang memori PCB dikembalikan ke pool memori bebas. Penghancuran lebih rumit bila proses telah menciptakan proses-proses lain. Nah, pada proses penghancuran terdapat dua buah pendekatan, yaitu pada proses sistem. Proses-proses turunan dihancurkan saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Pendekatan yang kedua yaitu beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk, sehingga proses anak tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. Alasan-alasan penghancuran, seperti halnya penciptaan, tentu ada penghancuran juga memiliki beberapa alasan. Yang pertama, selesainya program secara formal.
Proses mengeksekusi panggilan layanan sistem operasi untuk menandakan bahwa proses telah berjalan secara lengkap. Alasan yang kedua itu batasan waktu yang terlewati. Proses telah berjalan melebihi batas waktu total yang dispesifikasi. Alasan yang ketiga itu memori tidak tersedia. Karena memori tidak tersedia, maka dilakukan penghancuran, di mana proses memerlukan memori lebih banyak daripada yang dapat disediakan sistem. Jadi, memori Anda misalnya hanya sedikit, tapi proses yang dilakukan itu sangat banyak, jadi tidak ada tempat yang tersedia untuk penyimpanan sistem. Yang keempat itu pelanggaran terhadap batas memori. Proses mencoba mengakses lokasi memori dan tidak diizinkan diakses, tidak diizinkan oleh memori untuk mengakses. Yang kelima, terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi. Yang ketiga yaitu penundaan proses. Operasi yang selanjutnya itu penundaan proses. Penundaan atau suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Kenapa? Karena pertama, penundaan adalah operasi yang telah ditetapkan dengan beragam cara. Yang berikutnya, proses yang ditunda tidak berlanjut sampai proses lain atau meresum. Operasi selanjutnya yaitu pelanjutan kembali proses. Tadi setelah diciptakan, kemudian dihancurkan, ditunda, soalnya ada namanya pelanjutan kembali proses. Setelah ditunda, operasi setelah ditunda, selanjutnya itu pengaktifkan kembali proses, yaitu menjalankan proses dari titik instruksi di mana proses ditunda. Nah, tadi ditunda nih, kan sudah ditunda. Ketika ditunda, lalu kita lanjutkan di masih tadi proses ditunda itu ketika prosesnya ditunda, di mana selanjutnya akan kita lanjutkan, misalnya jadi titik A ditunda, mau ke titik B. Jadi ketika pelanjutan di titik A itu diulang lagi dari titik A, kita jalan dari titik A, dilanjutkan kembali prosesnya. Kemudian ada operasi memblok proses. Ini komunikasi antar proses membutuhkan pledge by call untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda dalam implementasi sifat primitif. Yang pertama ada pengiriman yang diblok. Pengiriman yang diblok ini, proses pengiriman diblok sampai pesan diterima oleh proses penerima atau oleh mailbox. Ada juga namanya pengiriman yang tidak diblok, proses pengiriman pesan dan mengalkulasi operasi. Tadi ada pengiriman diblok, ada yang pengiriman tidak diblok. Ada juga penerimaan yang diblok. Kenapa? Karena penerima memblok sampai pesan tersedia. Kemudian ada penerima yang tidak diblok. Penerima mengembalikan pesan atau null, pesan kosong. Berikutnya itu ada operasi pada sistem membangun suatu proses. Suatu pendekatan kejuteran sistematik terkini untuk menganalisis masalah dan menambah baik kualitas produk atau proses. Kajian ini hanya memfokuskan kepada masalah proses pengeluaran dan penambahan ke atas proses pengeluaran lampin sampai buang. Kajian ini dilakukan ke atas salah satu mesin, yaitu mesin Tenipro, pembuat lampin pakai buang. Kombinasi kawalan proses statistik dan pendekatan lain seperti Kipner, Tregoe, Pokayoke, dan yang lainnya digunakan untuk melakukan penambaikan ukuran massa perjalanan mesin. Mesin berhenti akibat mengalami kerusakan. Masa penyelenggaraan mesin, status, dan kajian ini telah berhasil membangun dan mereka membentuk sistem pembangunan proses bagi perbaikan proses-proses yang sebelumnya ada. Yang terakhir yaitu yang selanjutnya itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan di dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan juga bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Multiprogramming bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu ideal.
Nah, yang berikutnya ada operasi memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain, yaitu pertama ada proses komparatif. Proses komparatif yaitu dijalankan pada sistem operasi yang dibedakan menjadi proses independen dan proses komparatif. Berarti semua proses tidak membagi data ataupun baik sementara dengan proses lain adalah independen. Sedangkan komparatif yaitu proses yang dapat dipengaruhi ataupun terpengaruh oleh proses lain yang sedang dijalankan dalam sistem. Dengan kata lain, proses dikatakan komparatif bila proses dapat membagi data dengan proses lain. Yang kedua, ada komunikasi proses dalam sistem. Cara lain untuk meningkatkan efek yang sama adalah untuk sistem operasi, yaitu untuk menyediakan alat yang komparatif untuk berkomunikasi dengan yang lain lewat sebuah komunikasi dalam proses. Itu tadi penjelasan saya mengenai proses control block dan operasi pada sistem. Lebih kurang saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.